Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku dimanapun berada. Hari ini kita sedang lagi membuat konten yang kebetulan beliau ini hadir yang sosok yang luar biasa menurut saya. Karena sisi lain nanti kita akan mengulik tentang beliau ini, baik dari prosesnya, terus kemudian hari ini apa yang bisa dilakukan oleh beliau, dan sampai pada akhirnya nanti ada kesan-kesan dan tips bagaimana menikmati kehidupan yang apa adanya. Karena saya sendiri ini lebih ke melihat orang itu ketika kok dia tenang, terus kemudian lengkap dengan rasa syukurnya, itu saya tuh tertarik. Dan saya menganggap setiap ketemu orang ini Mas Habib ya, itu adalah sebuah ilmu. Jadi perlu untuk saya belajar ke Mas Habib. Kebetulan beliau ini sebagai apa ya, pengabdi di dunia pendidikan ya Mas ya. Kira-kira begitu. Pengabdi. Guru kan kayak nggak baik untuk menggurui. Oke, ada yang ingin saya ketahui tentang kehidupan Mas Habib ini. Barangkali nanti Mas Habib bisa menceritakan dari proses-proses selama menjadi mahasiswa, terus kemudian di kehidupan Mas Habib ini apa sih yang harusnya harusnya begini bisa saya lewati, ternyata kok saya dapatnya yang begini ya gitu. Jadi itu perlu Mas untuk disampaikan. Karena banyak ternyata gen hari ini yang iki sudah saya lakukan nih, kok ternyata yang saya lakukan ini kok tidak sesuai dengan gambaran, sesuai dengan ekspektasi ke depan. Kira-kira bagaimana Mas Habib? Nah, kalau saya dulu mahasiswa Mas, S1, S2 di Unisda Lamongan yang kampus swasta. Terus fokusnya memang dari awal di pendidikan. Jadi di FKIP, di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang aktivitasnya lebih banyak di pesantren karena ngajar di pendidikan yang itu ada di lingkup pesantren. Jadi mengabdi. Bahasanya lebih tepatnya mengabdi. Kalau guru kan belum pantas kita menjadi guru kan. Nah, mungkin ini yang menjadi berbeda dengan kalangan aktivis-aktivis yang lain ya. Kalau aktivis-aktivis yang lain kan setelah berproses di dunia aktivis pasti menjadi politisi. Kalau itu public figure yang lain kan gitu. Tapi alhamdulillah saya mensyukuri dan menekuni ini dengan rasa kebahagiaan di dunia pendidikan. Ya, alhamdulillah juga hari ini saya masih berkecimpung di PMII Mas. Di dunia aktivis masih menjadi pengurus PMII, PKC PMII Jatim yang akan berakhir di tahun ini jabatannya, dan alhamdulillah juga masih nyantol nama di PB PMII Mas. Di bidang kaderisasi. Kan? Kawan-kawan, ini kan hari ini kita ngambil narasumber ini enggak asal-asalan. Alhamdulillah kebetulan beliau juga aktif di organisasi. Nah, gini Mas Habib, kira-kira ada enggak hasil dari aktif di organisasi itu yang akhirnya mempengaruhi di kehidupannya Mas Habib? Banyak Mas. Satu, sudut pandang berpikir kita pasti akan berubah menjadi lebih luas karena circle pertemanan kan juga pasti banyak. Itu yang paling menurut saya paling berkesan bagi kehidupan saya. Karena kan ya seperti awal sampean tadi sampaikan bahwa semua orang itu pasti memiliki nilai keilmuan yang akan disampaikan. Jadi alam itu kan pasti terkembang menjadi guru bagi kita. Begitu. Setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya di dunia aktivis ini kan pasti membuka jejaring. Nah, jejaring itu yang kemudian menurut saya juga menjadi satu hal yang sangat saya rasakan dan saya bisa berdiri dan hingga hari ini bisa menekuni di dunia profesional sebagai pendidikan sesuai dengan ilmu di perkuliahan gitu. Ini Mas Habib berkaitan dengan organisasi. Apakah Mas Habib ini hanya aktif di satu organisasi, menekuni itu sampai pada akhirnya di PB dan di PKC, atau memang ada organisasi lain yang Mas Habib juga aktif atau di perkumpulan atau di komunitas yang lain? Ya, sebelumnya ya pernah di IPNU. Di IPNU saya pernah sampai pimpinan cabang. Nah, karena setelah itu kan kuliah ketemunya organisasi yang serumpun ya PMII. Selain itu juga kalau di rumah saya juga anggota dari jenengan. Saya masih pengurus Karangtaruna Kecamatan Bacaan.
Nah, kemarin diminta sama Mas Dedi selaku ketua untuk bantu-bantu di sana. Oke. Gitu. Mantap. Jadi kira-kira kalau di organisasi ini selain apa namanya di PMII juga aktif di IPNU. Kalau di komunitas-komunitas yang lain Mas Habib. Nah, kalau sekarang karena ini sudah fokus di rumah ya. Iya. Kemarin-kemarin kan masih keliaran. Sekarang sudah fokus di rumah. Di sini kebetulan saya ketemu dengan Lembaga Seni Kajian Budaya dan Keislaman, Legian lebih tepatnya, yang itu bergerak di bidang kebudayaan. Nah, ini juga satu rumpun dengan fashion saya di dunia kebahasaan, yakni di dunia filologi, Mas. Oh, jadi jurusan yang pendidikan tadi ya? Nah, pendidikan bahasa itu kan ada satu sisi tentang filologi naskah-naskah kuno. Jadi alhamdulillah saya juga berkecimpung di Legian sekarang sebagai pembina di Lembaga Seni Kajian Budaya dan Keislaman. Itu muncul dari sendiri atau karena circle pertemanan aja. Oh, akhirnya ngarahkan ke situ. Oke. Ini juga menarik ya kalau dibahasakan. Kok pada akhirnya terus mau Mas dari aktivis yang tadi kan jenengan harus jadi kalau bisa ya politisi atau public figure kan gitu. Iya. Kok tiba-tiba menarik diri ke ya sudah saya tenaga pendidik. Kira-kira apa sih Mas yang menarik itu loh menurut sampean kok tiba-tiba oke gak apa-apa aku tanduk ini kan gitu. Satu, saya konsennya kalau di aktivis memang juga di kaderisasi, Mas. Oh, jadi, iya. Kaderisasi kan ya tempat untuk mendidik kader, kader. Benar. Jadi masih satu rumpun dengan profesional yang saya alami sekarang atau yang saya tekuni sekarang sebagai tenaga pendidik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu memiliki ketertarikan di dunia pendidikan hari ini karena menurut saya pendidikan itu sekarang harus dikembangkan sesuai dengan transformasi era hari ini, Mas. Dan itu yang sangat belum banyak disadari oleh orang-orang hari ini. Tantangan ya? Tantangan digitalisasi ya? Di dunia apalagi pendidikan. Ada AI. Nah, makanya saya masuk di dunia pendidikan ingin memberikan ya sedikit stimulus angin segar untuk membantu bagaimana agar pendidikan ini ya bukan hanya konvensional. Kalau dahulu kan kita masih mengenal pedagogi andragogi nih, Mas. Iya. Kalau dalam dunia pendidikan lah. Kalau hari ini kan harus sudah dikembangkan dengan heutagogi. Yang mana metode belajarnya bisa kita sendiri sebagai subjek dan objek untuk belajar gitu. Oh iya. Tapi kalau sejauh ini digital itu mengganggu nggak? Menurut saya dunia digital ini harus kita sikapi tidak sebagai ancaman. Jadi selama ini kan seolah-olah adanya digitalisasi dan juga adanya artificial intelligence atau AI hari ini itu dianggap sebagai ancaman yang ya sangat membahayakan gitu. Iya. Nah, padahal itu kan harusnya menjadi alat atau lahan bagi kita, alat pembantu lah, support bagi kita untuk ya bisa lebih kreatif dalam mengembangkan dunia pendidikan ini, gitu, Mas. Oke. Ya pasti dengan juga sangat merasakan lah. Iya. Sebagai dosen kan, sebagai pelaku juga. Kan? Nah, ini yang menarik nanti akan kita bahas nih lebih dalam. Oke, kawan-kawan, jadi sangat kompleks ya kehidupannya Mas Habib. Aktivis juga oke, terus kemudian penggerak di dunia pendidikan juga oke. Sampai hari ini beliau fokus mengabdi itu dan mengembangkan komunitas-komunitasnya kayak Legian tadi. Ini kan tidak semua orang yang bisa mengisi waktu secara produktif itu ya, seproduktif itu. Nah, menurut saya yang penting untuk kira-kira Mas ya, karena banyak juga hari ini yang kadang dengan adanya AI ini orang jadi nggak pede. Guru itu, misalkan. Nah, itu kalau pandangan Mas Habib bagaimana? Ya. Sebagai guru, Mas, harusnya memandang teknologi atau kecerdasan buatan ini jangan dipandang sebagai satu ancaman untuk menghilangkan ras guru gitu. Karena bagaimanapun ila yaumil qiyamah, guru ini tidak akan bisa digantikan oleh artificial intelligence. Karena ya itu semua human intelligence, kecerdasan manusia, human intelligence itu mengandung rasa kasih sayang, mengandung emosional. Nah, dan itu tidak mungkin bisa digantikan oleh mesin, Mas. Nah, itu yang menarik. Mungkin jenengan pasti merasakan lah. Ada mahasiswa yang ya membuat artikel tapi
Ngambil dari artificial intelligence kan pasti. Ternyata kita sama-sama merasakan. Nah, kita pecahkan, Mas. Apakah mahasiswa tersebut harus kita salahkan atau memang harus kita anjurkan mengambil dari AI, tapi ada tips-tips bagaimana kira-kira pemikiran secara manusiawi atau alamiah dari mahasiswa tersebut tetap bisa tersampaikan walaupun dengan bantuan artificial intelligence. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ke publik, Mas. Oh, gitu. Ini loh kawan-kawan, kerennya hari ini tenaga pendidikan itu. Kalau dengan adanya digitalisasi ternyata bisa menopang dan menjadikan semangat. Nah, betul. Rata-rata itu yang kita lihat itu kan jangankan dunia digital yang dengan adanya AI ya. Okay. WA saja kadang masih banyak yang kok ribet dan lain sebagainya ya, padahal cuma hanya sebatas buat alat komunikasi ya. Kadang masih banyak juga yang nggak mau pakai yang seribet itu. Padahal itu juga menjadikan pekerjaan ini semakin mudah kan gitu. Saya punya analogi menarik, Mas. Oh iya, mungkin jenengan sebagai dosen pasti juga merasakannya. Kalau seseorang membuat karya tulis, itu kan pasti mencari referensi dari berbagai buku, dari berbagai bahan bacaan di internet, misalkan artikel, jurnal ilmiah lah. Nah, kira-kira kehadiran buku dan kehadiran jurnal ilmiah itu ketika dibantu oleh alat itu diperbolehkan atau tidak? Karena artificial intelligence itu sebenarnya big data dari semua kumpulan-kumpulan kata atau bahasa atau karya atau artikel yang itu dikumpulkan oleh sistem dan itu disuguhkan kembali. Nah, ini ada olahan ulang. Ulang. Nah, itu apakah absah atau tidak begitu? Nah, kalau menurut saya pribadi, Mas, jadi anggaplah artificial intelligence itu bagian dari alat untuk mempermudah kita mencari data. Tetapi jangan lupa kita juga harus mengolah ulang data yang telah kita ambil dari artificial intelligence. Sebenarnya itu masih sisi ada poinnya. Masih ada alami yang perlu kita tambahkan gitu ya. Dan itu dikenal dengan human intelligence itu tadi, kecerdasan alami dari manusia. Sejauh ini Mas Habib sejauh ini apakah itu memang benar-benar pure keilmuan yang saya mendapati atau karena hasil dari juga kolaborasi dari aktivitas di organisasi? Nah, ya ini berkat proses saya di berbagai organisasi kemahasiswaan dan organisasi sosial dan menemukan berbagai circle termasuk yang paling membuat saya melek digital itu di circle Legian. Di Legian saya ketemu dengan senior yang itu aktif dalam pembuatan website digitalisasi aksara. Dan kebetulan membuka sudut pandang saya dalam dunia digital. Ternyata digital itu bukan momok, tapi alat bagaimana kita bisa mengembangkan keilmuan-keilmuan yang dahulu ada dan juga keilmuan-keilmuan kita juga yang itu bisa disesuaikan dengan, ditransformasikan dengan zaman. Mas Habib ini luar biasa loh. Kalau itu Mas, kalau media sosialnya Mas Habib ini punya nggak website yang biasa dikelola Mas Habib agar nanti kawan-kawan yang mohon maaf ya hanya melihat melalui konten ini bisa kepo lah. Gitu, bagaimana ya tulisannya Mas Habib? Saya pengen baca gitu. Ada nggak alamatnya atau caranya gimana? Kebetulan hari ini saya juga mengelola website manuskrippedia.id. Jadi website manuskrippedia.id ini milik Pak Wahyu Muryadi. Beliau pengumpul manuskrip dan alhamdulillah saya masih berkecimpung di sana untuk bisa mengembangkan website ini. Dan di website tersebut ya banyak tulisan-tulisan lah. Mulai dari rilis kegiatan kami, terus tulisan-tulisan manuskrip yang telah kami kaji dan lain sebagainya. Lengkap loh kawan-kawan. Ini kalau nyari waktunya beliau sebenarnya gampang-gampang susah. Jadi saya berharap kalau ada organisasi-organisasi yang mau mengundang beliau langsung saja dikontak bisa melalui Instagram punya ya Mas Habib ya? Punya. Instagramnya punya. Terus mau kalau misalkan sebagai penulis itu bagaimana Mas Habib, nanti Mas Habib yang bisa mengajari bagaimana itunya bisa menarik untuk dibaca oleh kebanyakan orang. Kalau ini Mas Habib, apakah ini kan kita sharing secara pribadi ya, nggak tahu nanti bagaimana pesan dari atau kesan dari pemirsa yang ada di sana atau dimanapun berada. Apakah
menjadi guru itu tuntutan dari orang tua, Mas Habib? Sisi lain tidak sebenarnya. Orang tua itu pasti merestui apapun yang dilakukan oleh anaknya selagi itu positif kan. Tetapi ada satu sisi value orang tua tersendiri ketika anaknya itu bisa menjadi guru. Ya kayak semacam ada keistimewaan gitu loh. Anakku jadi guru. Nah, itu yang tidak ditemui di profesi yang lain, Mas, kayaknya. Tapi akhirnya orang tua juga suka dengan dan mensupport, sangat mensupport itu. Makanya jenengan kan juga jadi dosen. Orang tua jenengan sangat bangga sekali ketika anaknya bisa menjadi orang yang ilmunya itu tidak mandek gitu dan ditularkan ke orang lain. Iya. Gini Mas Habib, dari proses-proses itu Mas, pernah nggak Mas Habib itu sampai sejauh ini ya, sampai proses sejauh ini yang saya rasakan Mas Habib ini prosesnya juga cukup panjang. Ada nggak sesuatu yang pernah nggak Mas Habib ini mengalami fase yang tidak percaya diri terus kemudian bangkit kembali gitu Mas? Pasti pernah. Iya. Jadi ya ini cerita sedikit. Iya. Siap. Ketika saya menjadi mahasiswa itu kan ada satu proses yang menurut saya ini menjadi tantangan bagi saya gitu. Saya yang lahir dan besar di desa, sama seperti jenengan. Kalau jenengan kan di pertambahan, kalau saya di persawahan. Iya. Yang ayah saya atau bapak saya menjadi kuli, dan ibu saya juga pekerja rumah tangga gitu. Dan anaknya pengen kuliah S2. Nah, jadi saya kan kuliah S2. Iya. Penting kan nih kawan-kawan, penting. Pasti orang tua itu pasti mikir duit tekon dile. Nah, itu pada waktu itu saya agak pesimis. Apalagi ketika itu saya juga masih aktif di dunia pergerakan organisasi kemahasiswaan yang non-profit. Iya, betul. Nah, saya menjalani itu bismillah lah Mas. Ya akhirnya dari keterpurukan itu ketemu orang, terus banyak relasi, akhirnya banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa saya lakukan, dan alhamdulillah S2 saya bisa terlaksana tanpa bantuan dari orang tua. Masya Allah, ini luar biasa. Berkat dari jejaring-jejaring itu, jejaring sosial tadi. Tapi pada akhirnya bisa menyelesaikan itu dengan tepat waktu dan dengan kumlot lah Mas. Saya nggak bisa membayangkan Mas Habib kalau orang tua sudah melihat tingkat kepercayaan anak sampai bisa menyelesaikan proses itu kan saya rasa sudah nggak bisa dibayar dengan apapun Mas. Sampai hari ini terus kemudian Mas Habib bisa menjadi seorang guru kan gitu ya. Itu kan orang tua kan ngerosoi kayak wah ini bener-bener kepuasan itu kalau bisa dikatakan aku selesai deh ya. Bener Mas, itu bener. Dan itu pasti jenengan juga merasakan itu sebagai seorang dosen kan? Jadi kita sama-sama pelaku ya. Ada nggak kiat-kiat positif atau motivasi atau pesan yang perlu Mas Habib sampaikan kepada kawan-kawan melihat tantangan hari ini yang begitu kompleks kan? Saya punya tiga tips yang itu perlu dilihat atau perlu didengar oleh khalayak Mas. Satu, skilling. Kalau saya skilling itu apa? Pemuda hari ini tuh harus menemukan skillnya itu di mana. Skilling. Nah, ketika sudah selesai menemukan skillnya itu di mana, keahliannya itu di mana, harus reskilling. Reskilling itu menemukan skill ulang untuk mengupgrade skill yang ada. Jadi skilling, reskilling, dan terakhir upskilling. Dia harus mengupgrade skill tadi. Bukan hanya menemukan skill-skill lain, tapi juga mengupgrade-nya secara keseluruhan. Akhirnya kemampuan-kemampuan itu bisa tertopang menjadi kemampuannya. Contoh, saya menjadi guru. Tidak mungkin saya hanya mampu mengajar saja. Benar. Saya harus memiliki kemampuan yang lain untuk menopang kreativitas saya di guru. Misalkan kreatif membuat konten, skill mendesain, skill
membaca literasi, ya kan, literasi digital dan lain sebagainya. Skill-skill itu harus terus saya upgrade, termasuk tadi skill untuk belajar di dunia artificial intelligence itu juga harus di-upgrade. Maka skilling, reskilling, dan upskilling itu menjadi kunci pemuda hari ini, Mas. Ini sebenarnya kawan-kawan yang saya tunggu dari Mas Habib ini. Karena pesonanya luar biasa. Ampun, dari masih junior. Yang disampaikan Mas Habib ini nggak main-main loh. Saya pikir dari rangkuman ini Mas Habib ya, pasti ada buku bacaan yang sebenarnya akhirnya merubah bagaimana Mas Habib ini punya pikiran yang apa ya, kalau dikatakan itu emas, oh ini yang akhirnya merubah saya kan gitu. Itu buku bacaan apa sih Mas? Ada nggak satu buku bacaan yang nantinya barangkali kawan-kawan penasaran kepingin membedah lagi dengan buku bacaan itu, apa kira-kira Mas? Kalau saya mindset itu loh. Oh mindset, yang Prof. Renal Kasali ya. Oh benar. Itu benar-benar membuka mindset atau cara berpikir kita untuk semakin luas dan tidak sering menyalahkan orang lain dan menganggap semua itu sebagai guru, termasuk pertemuan kita hari ini. Wah, oke. Ini sudah luar biasa pertemuan ini. Tapi kami berharap, saya secara pribadi berharap Mas Habib, nanti kalau jenengan ini jadi orang top, kami berharap Mas, untuk minta diajak untuk podcast lagi ya, bersedia. Pasti Mas. Nah, jenengan kan bagaimanapun tetap senior. Saya gitu. Saya berharapnya nanti ada pembahasan lain Mas Habib dari part 1 ini ya, berkaitan dengan digitalisasi. Karena Mas Habib ini ternyata juga ya tadi ya, pengkaderan itu kan akhirnya berjalan dengan baik. Saya pernah membaca sesuatu, orang kaya pada waktunya itu bukan karena materi, tapi karena pertemanan yang banyak kan gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya, dan saya setuju dengan Mas Habib tadi, mulai dari pengkaderan terus sebagai pendidik ya Mas ya. Karena di satu lembaga itu mungkin orang yang kita temui sebagai siswa atau mahasiswa itu berubah. Dan itu ilmu baru bagi kita. Dan beliau-beliau ini akan jadi tokoh-tokoh, bisa jadi ahli profesi yang lain. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Habib, luar biasa. Saya merasa puas dengan diskusi pendek kita. Dan kalau misalkan kawan-kawan ada yang mau mengundang Mas Habib sebagai materi, sebagai motivasi, nanti bisa melalui saya atau bisa langsung ke media sosialnya Mas Habib. Terima kasih kawan-kawan. Sampai di sini pertemuan diskusi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan, khususnya tenaga pendidik harus tetap semangat mengabdi dan juga memberikan ilmu yang terbaik. Gitu ya Mas ya. Terima kasih. Ada pantun atau ada? Kita tutup dengan ngopi Mas. Ngopi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.